Oke, selamat bertemu kembali anak-anak. Materi kita kali ini kita akan mendalami Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu memahami pengalaman yang menggembirakan dan berdasarkan kisah Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah sehingga dapat menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kini hari baru telah Engkau berikan kepada kami, dan pada pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu akan melaksanakan pertemuan atau pelajaran kami dengan tema tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Semoga dalam pertemuan ini, pembelajaran ini, kami semua selalu dikuatkan dan diberikan kesehatan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Oke anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu seringkali kita merasakan kegembiraan. Perasaan kegembiraan itu dalam bentuk yang pertama, misalnya saat merayakan hari raya ulang tahun. Saat merayakan hari ulang tahun, tentu perasaan kita merasa bahagia. Dan yang kedua, pada saat kita mendapat juara di dalam kelas. Dan yang ketiga, saat liburan bersama keluarga. Tentu pada saat perjumpaan kita bersama keluarga, hati dan perasaan kita merasa senang, gembira, dan bahagia. Oke anak-anak, sekarang kita akan mendalami teks kitab suci Injil Lukas bab 1 ayat 5-25. Suatu hari, Zakaria mendapat giliran untuk bertugas memimpin ibadat sehingga ia harus masuk ke bait suci dan membakar ukuk, sementara seluruh umat berkumpul di luar. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan. Zakaria sangat terkejut dan ketakutan, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jawab Zakaria, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku telah lanjut usia dan istriku juga telah berumur." Oke, anak-anak, sekarang kita akan menyimak bagaimana sikap Zakaria, Elizabeth, dan Maria dalam menerima kabar gembira. Yang pertama mulai dari Zakaria. Dalam teks kitab suci tadi kita dengar bagaimana sikap Zakaria. Dia tidak percaya akan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Yang kedua, Elizabeth. Elizabeth menerimanya dengan hati tenang. Dia tidak sombong dan dia penuh dengan kerendahan hati. Yang ketiga, Maria. Maria dalam hal ini dia bersikap menerima kabar gembira tersebut dengan rendah hati. Dan satu kalimat yang dia ucapkan yaitu, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Maria dalam hal ini menyebut dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhan, dan dia rela untuk mengandung Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus.
Baik anak-anak, sekarang mari kita meneladani sikap Zakaria dan Elizabeth dalam kehidupan kita sehari-hari. Zakaria tadi meskipun ragu, ia menerima kabar dari malaikat Tuhan, tetapi menunjukkan sikapnya yang kritis. Elizabeth memiliki sikap menerima rahmat Tuhan dalam ketenangan dan tidak sombong, penuh kegembiraan, kebahagiaan. Apalagi sikap dari Maria. Maria tadi dia menerima kabar gembira ini dengan penuh kerendahan hati, tidak berbesar hati, tidak sombong, bahkan dia menyebutkan dirinya di hadapan Tuhan, yaitu sebagai hamba. Baik anak-anak, sekarang kita simpulkan kesimpulan dari materi yang kita bahas pada saat ini. Hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita semua meneladani sikap Maria, Elizabeth, dan Zakaria. Seperti apa sikap mereka? Yaitu seperti yang kita dengarkan bersama tadi, yaitu dalam menerima kabar tadi, kabar gembira dari Tuhan, mereka dengan penuh kerendahan hati menerima kabar gembira ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kerendahan hati, serta dengan penuh rasa senang, baik yang dialami oleh Maria, Elizabeth, maupun Zakaria. Ungkapan kegembiraan ini merupakan dasar dari iman dari Maria, Elizabeth, dan Zakaria. Anak-anak, seperti apa yang dilakukan oleh Maria, Elizabeth, dan Zakaria, hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari meneladani sikap seperti yang dialami oleh Maria dan Elizabeth, yaitu hendaknya kita menjadikan orang tua, teman, guru, ataupun sahabat kita menjadikan yang terbaik. Usahakan sikap kita, sikap yang terbaik dalam menjalin hubungan kita setiap hari. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, saya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, hendaknya sampai di rumah jangan bosan untuk belajar, karena pekerjaan pokok kamu adalah belajar. Dan yang kedua, harap membantu orang tua dengan penuh kesetiaan, kerendahan hati, dan tanpa ada perasaan yang negatif terhadap orang tua atau perasaan yang kurang baik terhadap orang tua. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran tadi. Kini kami mengakhiri pelajaran ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak kami, serta berguna bagi masyarakat dan keluarga kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.